Anjing ini sangat pintar. Dia selalu kencing di atas WC. Tapi ada Yeji lebih menarik. Ketika selesai kencing, anjing ini berdiri dan menekan tombol air. Keren ya? Pemiliknya nggak usah repot-repot nyiram lagi ini mah. Lihatlah pelayan restoran ini. Dia mengantarkan hidangan dengan cara yang tidak biasa. Dia menggunakan hoverboard skuter untuk mengantar makanan. Dengan keseimbangan tingkat dewa, dia meliuk-liuk bak di sirkuit balap. Terlihat mudah, tapi jangan salah, skill ini butuh latihan serius. Mulai dari menjaga postur tubuh, mengatur keseimbangan, dan memperkirakan berat tiap piring. Keren nih, wajib dicoba buat para obos yang mempunyai restoran. Lihatlah burung unta ini, dengan lahapnya, mereka menelan satu persatu batu kerikil itu. Mereka bukan debus, tapi ini kebiasaan alami yang dilakukan burung unta. Burung unta tidak memiliki gigi, sehingga mereka tidak bisa mengunyah makanan seperti mamalia. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan batu kerikil untuk membantu menghancurkan makanan di dalam tembolok dan lambung berotot. Batu kerikil itu bertindak seperti penggiling di dalam perut. Seekor burung unta dewasa bisa membawa hingga 1 kilogram batu kerikil di dalam sistem pencernaannya. Jadi, meskipun terdengar aneh, makan batu kerikil adalah bagian penting dari kelangsungan hidup burung unta. Lihatlah pria ini, dengan wajah lucunya. Dia menggoda bocil yang ada di depannya. Bocil itu hanya tersenyum sambil melihatnya. Tapi ternyata, diam-diam si ayah memperhatikannya. Sontak saja pria itu malu dan menundukkan kepala. Lihatlah betapa jinaknya kerbau ini. Setiap kali wanita ini memanggilnya, kerbau ini selalu datang menghampirinya. Dan uniknya lagi, setiap kali wanita ini memakan sesuatu, pasti si kerbau juga ingin memakannya. Inilah bukti cinta sesama makhluk. Bukan bahasa yang membuat ikatan mereka kuat, tapi cinta dan ketulusan wanita ini yang mempersatukan mereka. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Hei, kamu. Iya, kamu. Kenapa? Sedih ya? Atau mungkin sudah bertahun-tahun baru melihat mainan ini lagi. Hayo, inget-inget, mainan apa ini? Lupa? Ayo, inget-inget lagi. Iya, ini namanya Tazos. Wah, mungkin sebagian sudah pada lupa ya. Padahal dulu, untuk bisa mendapatkan mainan ini, harus beli ciki dulu. Hehe, udah inget kan? Ayo, kenangan apa saja yang mengingatkan kembali kenangan-kenangan bermain Tazos? Di balik tato dan badan kekarnya, pria ini mempunyai hati yang lembut. Dengan bahagianya, dia menolong anak bebek yang kesulitan menyeberang jalan karena tertinggal dari rombongan keluarganya. Anak bebek berhasil nyebrang dan pria itu kembali menuju mobilnya dengan hati gembira. Pelajaran yang dapat kita ambil ialah don't judge by cover, yaitu jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Semoga bermanfaat. Para warga China sangat antusias untuk memukul patung ini. Mereka bukan tanpa sebab sekonyong-konyong memukul patung itu. Patung itu bernama Qin Hui, yang merupakan politikus yang berkhianat dari abad 11. Mereka berkhianat kepada negara, bahkan menjual bangsanya untuk kepentingan pribadi. Maka dari itulah warga China sangat murka dengan patung itu. Kayaknya cocok nih untuk para koruptor di negeri ini, ditabokin seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kalian setuju, like dan subscribe, atau kalian punya ide, hukuman apa yang pantas untuk para koruptor di negeri ini? Tulis di kolom komentar ya. Lihatlah kucing ini. Dia memegang erat kaos kaki perempuan ini. Kucing ini nggak mau jauh dari pemiliknya. Bahkan hanya sekedar keluar untuk beli seblak pun. Kucing ini nggak mau ditinggal sendirian. Ya ampun, repot sekali jadinya. Tapi lucu juga kalau punya kucing seperti ini. Kalian mau? Si abang ini berjalan di trotoar jalan, tapi bukannya melihat jalan, malah asik mainin HP, dan lihatlah apa yang terjadi. Astagfirullah, si abang masuk ke dalam lobang, ternyata ada lobang, karena tertutup oleh air, lobang menjadi tidak terlihat. Ya ampun, kasihan sekali si abang ini, semoga rezekinya berlimpah ya bang. Jika kalian kasihan melihat si abang ini, ketik amin di komentar.
dan jangan lupa like dan subscribe. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anjing ini mungkin mempunyai guru yang kencing berdiri, sampai-sampai dia kencing sambil freestyle kayak seperti ini. Tapi di balik itu semua, anjing ini memang unik. Bisa-bisanya dia terfikir untuk kencing seperti ini. Gokil ya. Pria ini meloncat kegirangan bak mendapatkan lotre. Apa yang membuat dia kegirangan seperti itu? Ini alasannya. Seekor kelinci ditutup menggunakan wadah, lalu diputar-putar, supaya kelincinya pusing kali ya. Kemudian dibukalah wadah itu. Lalu semua orang mencoba mencari perhatian kelinci itu, agar masuk ke dalam kamarnya. Dan akhirnya kelinci itu memilih kamar pria berbaju putih. Sontak saja dia kegirangan. Karena jika kelinci masuk ke dalam kamarnya, maka akan mendapatkan hadiah uang. Seorang pekerja kesulitan mencari jalur pipa, kemudian dia mempunyai ide brilian. Dia mengikat musang dan memasukkannya ke dalam pipa pralon, kemudian dia pergi menuju pipa lainnya. Lalu dia mengetuk pipanya, dan benar saja musang keluar dari pipa itu, dan kini pria itu telah menemukan jalur pipanya. Dan karena telah membantu pria itu, akhirnya si musang mendapatkan hadiah. Semua orang terpaku pada dua petugas ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Apakah sedang memancing? Mereka bukan sedang mancing. Mereka adalah polisi yang bertugas menjaga tempat wisata, dan uniknya, mereka setiap hari menolong wisatawan yang membutuhkan bantuan karena barangnya jatuh ke dalam sungai. Dengan alat buatannya, yang berupa tongsis yang dimodif dengan magnet, kamera, dan pencapit di ujung tongkatnya, memudahkan mereka untuk mencari dan mengambil barang-barang yang jatuh ke sungai. Keren ya? Bakalan betah deh wisatawan kalau kayak gini mah. Lihatlah anjing ini, dia sudah tidak sabar menunggu seseorang. Tidak lama seorang pria datang. Pria ini mempunyai kebiasaan baik. Setiap kali dia pulang kerja, dia selalu membawa makanan untuk anjing dan kucing. Pria ini terlihat sangat penyayang. Terbukti anjing ini sangat nyaman bersama pria ini. Teruslah berbuat baik, maka hasilnya pun akan lebih baik. Apa yang pertama kamu lihat? Ini bukan baling-baling, ini adalah manusia. Ini pertunjukan tali kawat. Mereka adalah pemain sirkus akrobatik profesional. Mereka berputar-putar, naik sepeda, bahkan berjalan di atas tali di ketinggian mencapai 400 meter. Widih, milih kali ya. Terlihat kawanan anak dinosaurus bermain di taman. Tapi tunggu dulu, sepertinya ada yang aneh. Setelah dilihat-lihat, ternyata itu bukan dinosaurus. Ternyata itu adalah kawanan tupai. Sekilas memang terlihat seperti dinosaurus, tapi sebenarnya ini adalah video tupai yang diputar mundur, sehingga menyerupai dinosaurus. Tahukah kamu, di balik video klip dance yang energik, ternyata beginilah proses pembuatan video klipnya. Seorang instruktur berdiri di belakang kamera dan memperagakan gerakannya satu persatu. Wajib dicoba nih buat para dancer dan tiktoker. Seorang ibu berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada pria yang menggendong bayi. Pria itu langsung duduk, dan lihatlah, ternyata pria itu menggendong boneka. Sontak semuanya tertawa melihat tingkah pria ini. Ternyata pria itu hanya ngeprank si ibu. Dan dia memberikan bonekanya kepada si ibu itu. Lihatlah wanita ini, dia bermain dengan kecerdasannya. Setiap orang berhak memilih alat untuk menjatuhkan botol. Semua bergerak memilih alat pilihannya. Bahkan ada yang berebut sampai diangkat. Tapi wanita yang memakai kemeja hijau ini tidak kebagian alat. Dan permainan pun dimulai. Pertama, wanita ini menggunakan balon. Lalu wanita berbaju putih menggunakan barbel. Kemudian wanita berbaju belang menggunakan galon. Lalu pria berbaju putih menggunakan tongkat. Dan tibalah wanita ini. Apa yang akan dia lakukan tanpa alat? Dan lihatlah, tidak ada yang menyangka dia menggunakan badannya. Dan boom, banyak sekali botol yang jatuh. Memang cerdas wanita ini. Perhatikan, gelembung besar muncul dari dalam air. Seseorang langsung melemparkan kail pancingnya ke arah gelembung itu. Lalu lihatlah apa yang keluar.
Tapi tunggu dulu, jika gelembungnya sebesar itu, kira-kira sebesar apa ikannya ya? Dan lihatlah. Ternyata seekor kerbau yang muncul, sontak semua pemancing tertawa. Inilah bukti bahwa rezeki sudah diatur dan gak bakalan tertukar. Terlihat seorang ibu sedang duduk di samping panggung, tidak seperti ibu-ibu lainnya yang berjoget ria berdesak-desakan. Ibu ini memilih duduk sambil menikmati musik, sampai tiba pembagian hadiah, dan lihatlah. Sekali lirikan saja, ibu ini mendapatkan hadiah yang datang menghampirinya. Inilah bukti kalau lelaki selalu salah di mata wanita. Cewek ini sedang memilih buah apel, lalu cowok itu menawarkan apel pilihannya, dan ditolak oleh si cewek. Kemudian cowok itu mengambil apel pilihan si cewek yang ada di kantong kresek, tapi si cewek menolaknya. Padahal itu apel pilihannya. Berhubung apel itu dipilih si cowok, apel bagus pun jadi jelek jadinya. Nasib seorang lelaki selalu salah di mata wanita. Lihatlah binatang apa yang masuk ke dalam telinga anak muda ini. Teman-temannya berusaha mengeluarkannya. Mereka berlaga bak tenaga medis profesional. Dengan alat seadanya, mereka berusaha mengeluarkan hewan itu. Anak muda itu hanya pasrah, berharap teman-temannya menjadi pahlawan malam itu. Dan akhirnya, lihatlah, ternyata karet headset masuk ke dalam telinga anak muda ini. Aduh, ada-ada saja memang kid zaman now.